Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus bagian kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang PGL dan bagaimana cara membuat grafiknya. Nah, pada video kali ini, kita akan berkenalan dengan istilah baru dalam PGL, yaitu gradien. Apa itu gradien? Tentu kalian masih ingat ya bahwa PGL umumnya berbentuk Y sama dengan MX ditambah N, di mana M dan N adalah bilangan real. Dengan demikian, M ini bisa kita ganti dengan bilangan berapapun, misalnya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Demikian juga dengan N, bisa kita ganti dengan negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, agar lebih sederhana, kali ini kita akan gunakan N sama dengan 0 sebagai contoh, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan MX. Selanjutnya, jika M kita ganti dengan 1, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 1X atau cukup Y sama dengan X. Kemudian kita buat tabelnya, X-nya 0, Y-nya juga 0, X-nya 1, Y-nya juga 1, X-nya 2, Y-nya juga 2. Kemudian kita buat grafiknya menjadi seperti ini. Kemudian kalau M-nya kita ganti dengan 2 menjadi Y sama dengan 2X, maka tabelnya menjadi X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 2, dan X-nya 2, Y-nya adalah 4. Maka inilah grafiknya. Apakah kalian melihat sesuatu yang berbeda? Nah, agar lebih jelas, kita coba bandingkan lagi dengan M sama dengan 3, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3X. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan tabelnya seperti ini, dan inilah grafiknya. Apakah kalian menyadari bahwa setiap kita memperbesar nilai M, maka garis yang kita dapat juga akan semakin curam atau terjal ya. Jika kita misalkan garis ini adalah sebuah lereng gunung, maka garis Y sama dengan 1X akan menjadi lereng gunung yang cukup curam. Namun untuk garis Y sama dengan 2X, dia menjadi lereng gunung yang lebih curam lagi. Dan untuk Y sama dengan 3X, dia akan menjadi lereng gunung yang sangat curam. Dalam matematika, tingkat kecuraman ini atau tingkat kemiringan ini disebut sebagai gradien. Jadi, gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis lurus. Jika ada sebuah persamaan Y sama dengan MX, maka M ini menunjukkan nilai kemiringan garis tersebut atau gradien garis tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau M-nya kita perbesar lagi? Ya, tentu saja garisnya akan semakin curam. Misalnya garis Y sama dengan 10X. Dia akan seperti ini, semakin curam ya. Kalau Y sama dengan 100X, dia akan menjadi garis yang semakin curam lagi, hampir tegak mendekati sumbu Y. Lalu bagaimana cara kita mengurangi kemiringan garis itu? Yap, tentu saja dengan mengurangi gradiennya. Misalnya kita ganti gradiennya dengan setengah menjadi Y sama dengan setengah X, maka garis yang terbentuk akan seperti ini ya, dia menjadi semakin landai. Kalau kita turunkan lagi Y sama dengan 1/4X, dia akan menjadi seperti ini, lebih landai lagi ya. Kita turunkan lagi Y sama dengan 1/100X, maka inilah garisnya. Dan kalau kita turunkan lagi, misalnya M-nya kita ganti dengan 0, Y sama dengan 0X, atau cukup Y sama dengan 0, maka dia akan menjadi sebuah garis datar yang berimpit dengan sumbu X ya. Ini seperti jalan yang rata ya. Selanjutnya, bagaimana jika gradiennya negatif? Misalnya Y sama dengan negatif 1X. Di sini gradiennya adalah negatif 1 ya. Ini adalah tabelnya. Dan kalau kita gambar, grafiknya akan seperti ini. Jika kita perhatikan, dia mirip sekali dengan garis Y sama dengan 1X ya, tingkat kemiringannya sama, hanya saja arahnya yang berlawanan. Jika kita lihat dari kiri ke kanan, maka garis Y sama dengan negatif 1X, dia seperti jalan yang menurun. Sedangkan untuk Y sama dengan 1X, dia seperti jalan yang naik. Sekarang coba kita cari contoh yang lain ya, misalnya Y sama dengan negatif 2X, gradiennya adalah negatif 2. Ini adalah tabelnya dan grafiknya seperti ini. Ternyata dia juga mirip sekali dengan garis Y sama dengan 2X ya, hanya saja arahnya yang berlawanan.
Dengan demikian, antara positif dan negatif ini bedanya hanya di arahnya. Tingkat kemiringannya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Jika negatif, garisnya akan turun, dan jika positif, garisnya akan naik seperti ini. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan mx ditambah n, nilai m di sini menunjukkan gradien garis tersebut atau tingkat kemiringan garis itu ya. Jika m-nya adalah 3, maka gradiennya adalah 3. Jika m-nya adalah 4, maka gradiennya juga 4 ya. Kita juga sudah tahu bahwa jika gradiennya positif, maka garisnya akan naik seperti ini, dan jika gradiennya negatif, maka garisnya akan turun seperti ini. Lantas untuk n ini maksudnya apa? Untuk ini mungkin akan kita bahas di video yang lain ya. Tapi bagaimana jika PGL itu tidak berbentuk Y sama dengan mx ditambah n? Bagaimana kita menemukan gradiennya? Ya, PGL bisa memiliki berbagai bentuk. Tapi kamu tenang saja, dengan penghitungan sederhana, PGL itu bisa kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan mx ditambah n. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Nomor 1, Y sama dengan 3x. Berapa gradiennya? Langsung kelihatan gradiennya adalah 3 ya. Jadi M-nya adalah 3. Yang kedua, Y sama dengan negatif X. Nah, kita ingat bahwa negatif X itu artinya negatif 1x ya. Maka di sini gradiennya adalah negatif 1. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan setengah X dikurangi 5. Pasti gradiennya adalah setengah ya. M-nya sama dengan setengah. Kemudian yang keempat, Y sama dengan 5 ditambah 2x. Nah, ini hati-hati, gradiennya bukan 5 ya, tapi gradiennya adalah 2. Berikutnya, Y sama dengan 7 dikurangi 4x. Siapa gradiennya? Ya, pasti adalah negatif 4. Yang keenam, 2Y sama dengan 6 dikurangi 10x. Apakah gradiennya negatif 10? Tentu tidak ya, karena di sini masih berbentuk 2Y, belum Y sama dengan. Sehingga perlu kita ubah dulu, masing-masing kita bagi ruas kiri maupun kanannya dengan 2, sehingga menjadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3 dikurangi 5x. Di sini kelihatan gradiennya adalah negatif 5. Contoh yang ketujuh, 2x tambah Y sama dengan 8. Nah, ini belum berbentuk Y sama dengan mx plus n ya, maka kita ubah dulu bentuknya. Kita sisakan Y di sebelah kiri, yang lainnya kita pindah ke sebelah kanan, menjadi Y sama dengan negatif 2x ditambah 8, sehingga gradiennya adalah negatif 2. Contoh berikutnya, 2x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sama, kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan ya, sehingga yang 3y kita biarkan di ruas kiri, yang 2x dan min 6 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 2x tambah 6. Karena masih berbentuk 3y, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 3 ya, jadi seperti ini. Hasil akhirnya Y sama dengan negatif 2 per 3x ditambah 3, sehingga gradiennya adalah negatif 2 per 3. Contoh yang terakhir, 4x dikurangi Y sama dengan 9. Sama, kita ubah dulu ya, menjadi negatif Y sama dengan min 4x ditambah 9. Karena masih ada negatifnya di Y, maka semua ruas kita bagi dengan negatif 1. Hasilnya Y sama dengan 4x dikurangi 9, sehingga gradiennya adalah 4. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menentukan gradien jika persamaannya tidak diketahui? Misalnya diketahui sebuah garis G yang kita belum tahu persamaannya, tapi kita ingin menghitung berapa gradiennya. Caranya mudah, yang kita perlukan hanyalah 2 titik yang dilalui oleh garis G ini. Sembarang ya titiknya ya, misalnya saya pilih di sini titiknya yang ini T1, dan yang ini T2. Langkah berikutnya, dari T1 yang bawah ini kita akan buat garis horizontal ke arah T2, tapi horizontal ya, ke kanan seperti ini. Nah, garis ini disebut sebagai perubahan dalam X ya. Kemudian dari situ kita lanjutkan untuk sampai T2 dia harus ke atas. Nah, yang atas ini namanya adalah perubahan dalam Y. Mengapa ada perubahan dalam X dan perubahan dalam Y? Misalnya kita andaikan ada orang yang ingin berpindah dari T1 ini mau ke T2, maka ketika dia naik ke T2 dalam waktu yang bersamaan dia berubah posisinya dalam X dan dalam Y sekaligus ya.
makanya ada perubahan dalam X dan ada perubahan dalam Y. Nah, untuk gradien ini dirumuskan sebagai M sama dengan perubahan dalam Y dibagi dengan perubahan dalam X, atau disingkat dengan M sama dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y itu perubahan dalam Y dan delta X adalah perubahan dalam X. Kemudian mari kita hitung sama-sama. Gradien garis G adalah MG. MG maksudnya adalah M itu gradien, G itu garis G ya. MG berarti gradien garis G sama dengan, kita hitung perubahan dalam X nya berapa ya. Kita lihat dari T1 ada 1, 2, 3 satuan ya, ada 3 satuan. Itu kita pindahkan atau kita tulis di delta X di bawah seperti ini. Kemudian dari situ kita lihat perubahan dalam Y ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas di 6 untuk menggantikan delta Y. Kemudian MG sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Berikutnya ada garis H yang akan kita cari gradiennya. Sama, pertama kita tentukan 2 titik dulu, misalnya T1 dan T2 di sini. Kemudian kita tarik garis ya dari T1 horizontal ke kanan sebagai perubahan dalam X-nya dan garis vertikal ke bawah sebagai perubahan dalam Y-nya. Kemudian kita hitung gradien garis H adalah MH sama dengan delta X-nya berapa? Kita hitung aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ke kanan maka dia positif. Kemudian untuk perubahan dalam Y-nya, delta Y-nya adalah 2 ke bawah, maka negatif 2 ya. Kalau ke atas positif 2, kalau ke bawah berarti negatif 2. Berarti MH sama dengan negatif 2 dibagi 6, hasilnya adalah negatif 1/3. Rumus yang tadi juga bisa kita gunakan untuk menghitung gradien dari ruas garis ya. Misalnya ada ruas garis AB. Berapa gradiennya? Dari A ke B, A harus ke kanan 4 satuan, maka delta X-nya adalah 4. Dan ke atas 4 satuan juga, maka delta Y-nya juga 4. Maka gradien dari AB adalah 4/4 sama dengan 1. Kemudian ruas garis CD. Dari C ke D, dia ke kanan sebanyak 7 satuan, maka delta X-nya adalah 7. Dan delta Y-nya dia ke atas sebanyak 3 satuan, delta Y-nya adalah positif 3. Maka gradiennya adalah 3/7. Dan yang terakhir, untuk ruas garis EF, dari E ke F dia ke kanan 5 satuan, berarti positif 5. Kemudian ke bawah 4 satuan, berarti delta Y-nya adalah negatif 4. Maka gradien garis EF atau MEF adalah negatif 4/5. Rumus tadi juga bisa kita gunakan untuk menghitung kemiringan atau gradien dari benda-benda di sekitar kita. Misalnya kemiringan tangga ini adalah M sama dengan delta Y bagi delta X, delta Y-nya adalah 150, delta X-nya adalah 50, sehingga gradiennya adalah 3. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk menghitung kemiringan tanjakan di jalan maupun lintasan kursi roda ini. Sebenarnya ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai delta X maupun delta Y. Caranya kita perlu koordinat dari 2 titik yang dilalui oleh garis itu. Misalnya T1 ini berkoordinat X1, Y1 dan T2 berkoordinat X2, Y2. Menghitung delta X artinya kita menghitung selisih antara X1 dan X2. Maka delta X adalah X2 dikurangi X1. Demikian juga untuk menghitung delta Y, dia dapat kita hitung dengan cara mencari selisih antara Y2 dengan Y1. Maka delta Y adalah Y2 dikurangi Y1. Dari sini kita mendapatkan rumus delta Y kita ganti menjadi Y2 dikurangi Y1, delta X menjadi X2 dikurangi X1. Sebagai contoh, garis K ini melalui titik negatif 1, negatif 2 dan titik 3,3. Selanjutnya, titik yang pertama ini bisa kita anggap sebagai X1, Y1 dan titik yang kedua kita anggap sebagai X2, Y2. Maka gradien garis K itu adalah MK sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. MK sama dengan Y2 nya adalah 3, Y1 nya adalah negatif 2, X2 nya adalah 3 dan X1 nya adalah negatif 1. Kemudian kita dapatkan 3 ditambah 2 dibagi 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 5/4. Contoh berikutnya, tentukan gradien garis yang melalui titik men 1,2 dan 3,6. Nah, langkah pertama, kita tetapkan dulu yang men 1,2 ini sebagai X1, Y1 dan
3,6 ini sebagai X2, Y2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Y2 nya adalah min 6, Y1 nya adalah 2, X2 nya adalah 3, dan X1 nya adalah negatif 1, sehingga kita dapatkan negatif 6 dikurangi 2 itu negatif 8, 3 dikurangi min 1 itu adalah 4, sehingga gradiennya adalah min 8 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, contoh yang terakhir, gradien suatu garis yang melalui titik negatif 4, A dan 2,5 adalah 2. Berapakah nilai A? Di sini titiknya diketahui negatif 4, A. A ini sebuah variabel yang kita belum tahu nilainya, tapi gradiennya diketahui adalah 2. Maka caranya sama ya. Kita pakai rumus ini, kemudian kita tetapkan min 4, A ini sebagai X1, Y1 dan 2,5 sebagai X2, Y2. Kita masukkan ke persamaan. M nya sudah tahu 2, kita gantikan dengan 2, Y2 nya adalah 5, Y1 nya adalah A, kemudian X2 nya adalah 2, dan X1 nya adalah negatif 4. Berikutnya 2 sama dengan 5 dikurangi A dibagi 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 6, hasilnya adalah 12 sama dengan 5 dikurangi A, sehingga A sama dengan 5 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 7. Cukup mudah ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita mengenai gradien ya. Sudah cukup banyak kita bahas tentang gradien. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian belum jelas, silahkan diulang lagi videonya, dan boleh kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.